Pertanyaan ini muncul dikarenakan banyaknya orang yang menunggu Udin Samsudin pakai rompi oranye. Shopee 11 big sale, ada big sale di Shopee 11. Tapi, apakah memang bisa? Bisakah Udin Samsudin dikenai pasal pidana dan dipenjarakan? Mari kita lihat dulu, kira-kira sampai saat ini pasal apa saja ya yang bisa dikenakan kepada Udin Samsudin. Beliau insya Allah paham dengan hal ini. Banyak orang bilang, ayo bang, laporin aja ke pasal penipuan. Oke, pertama-tama, biar sama-sama pintar, ayo saya ajak Anda lebih paham tentang arti dari delik hukum. Dalam kasus pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Nah, delik ini ada dua macam nih, yaitu delik biasa dan delik aduan. Sedangkan delik sendiri berarti sesuatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang. Jika suatu perkara pidana masuk ke delik biasa, maka polisi dapat memproses langsung penyelidikannya tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Jika seseorang terkena pasal ini, mau korban melapor atau mencabut laporannya, ini nggak ngaruh apa-apa ya. Karena polisi tetap mempunyai kewajiban untuk memproses perkara ini. Sedangkan, jika suatu perkara pidana masuk delik aduan, polisi harus mendapatkan laporan kerugian dari korban terlebih dahulu. Perkara hukum yang masuk ke dalam delik aduan tentunya akan berjalan sesuai dengan konsistensi laporan dan tuntutan korban. Artinya di sini, jika korban pelapor di tengah jalan menghentikan laporannya, ya polisi akan memberhentikan penyelidikannya juga, yang biasanya juga difasilitasi dengan cara kekeluargaan, atau pada intinya telah berdamai antara tersangka dan korbannya. Jika Gus Samsudin dikata melakukan penipuan, maka perkara ini masuk ke yang mana? Mari kita lihat apa yang sudah ditunjukkan oleh pesulap merah. Beberapa praktek trik yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin akan menjadi hiburan semata jika tidak ada korbannya. Hal ini dikarenakan penipuan masuk ke delik biasa yang sebenarnya tidak diperlukan adanya pelaporan korban terlebih dahulu. Namun masalah utamanya adalah sampai detik ini belum diketahui siapa yang mengaku sebagai korbannya. Artinya tidak ada korban dari Gus Samsudin yang mengaku dirugikan. Ya dengan ini, tindakan Gus Samsudin yang sering dipertontonkan di channel YouTube-nya hanya akan berakhir menjadi berita hoaks saja. Sementara di Indonesia, Undang-Undang ITE yang ada sekarang sayangnya belum mengatur tentang undang-undang atas perkara berita hoaks. Bahkan, rencana undang-undangnya belum disahkan sampai detik ini. Jadi, Udin Samsudin sepertinya akan lolos dari pidana, kecuali satu hal nih. Terbukti adanya korban. Ya, hanya butuh ini aja sih sebenarnya. Tentu, tugas polisi lah yang harus mendalami kasus ini, dan pasien-pasien Gus Samsudin yang merasa tertipu harusnya muncul ke permukaan, baik itu ditemukan oleh polisi atau muncul sendiri secara sukarela. Jika tidak, kasus ini hanya akan mengambang dan akhirnya di SP3-kan karena tidak adanya korban sedangkan bukti sudah banyak. Apakah polisi mau tinggal diam saja membiarkan citra polisi tercoreng lebih banyak pasca tragedi Brigadir J? Saya rasa nggak akan ya. Timing yang kurang tepat nih bagi Gus Samsudin pasca pelaporan pencemaran nama baik.
Hal ini akan menjadi senjata makan tuan untuk Gus Samsudin karena kasus perkaranya tidak bisa dianggap remeh. Ingat, praktek perdukunan sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, dan di 2022 ini praktek yang membodoh-bodohi orang ini dibuka lebar semua. Seperti menggelar tikar yang isinya bukti-bukti jelas tentang tipuan-tipuan dukun selama ini.